kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa, Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, ulama umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha
supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu. Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang.
Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu ngomong gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi, kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau oleh bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal.
Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi empat, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula atau sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, pokoknya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Ngoten tok Gus ya udah. Ya. Begitu terus di masalah udhiyah Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu yuk kualat tenan gitu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu, takut pas nggak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi
repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantes, terus kalau ngebis ya pantes. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantes, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok? Kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Parik baru saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nah, senangnya ketemel gemblong itu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah Gus, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah bagus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang.
Keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur, anggur yang sudah matang, matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya kurang ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada qanaah. Nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pantum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbak niki dana saking Covid. Matur nuwun sampai no salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah nggak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit, itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah malah yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya
ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang nggak mati. Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil walid. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita.
orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin nggak maksiat. Kayaknya nggak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa nggak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran, sudah. Saya enggak
Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Wa huwa mazmum. Balil mahmudu al khumulu illa man saharahu wa ta'ala li nasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka enggak dikenali. Kalau enggak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalin. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti ya, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri.
tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna wa ta'ala amaral anbiya bi dzaril amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya nabi sembunyi. Kalau ditanya nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah itu tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan fardu kifayah, yang kalau satu komunitas, jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali, asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama, al alaniyah itu afdal minasirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan, wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Ummah. Nggak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak itu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya ku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ngeri. Ya ngerine wow, misalnya petinju ku aduh manusa ku halal ta ora? Ya haram manusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju ku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara ke melarat dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi cek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia itu mulai tinju. Perkara sing kalah lah iku. Dalam analisis gak nganggo hukum kan, mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun untuk du. Ana jo tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk. Yo jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sakmene sing kalah. Ya begitu sebenarnya. Kula nganti kadang mikir ya Allah. Sing darani apik iku napa ya ma hasanahu syar'u, yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya nggih contoh loro. Ana nabi saurip-uripe melarat, dia tetap nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing saurip-uripe sugih, tetap nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot, akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat wong uripe wis
Penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ngomong wis meneng ae. Mau malah percontohan. Yo lara tenan, melarat itu lara tenan. Delok wae lara meneng ngalami. Iya tapi itu ya itu seperti itu. Kan kula nganti saiki niku gak ada perhitungan. Aku apik. Kula sering nangis. Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadisnya jelas. Wong ngaji golek ilmu hadisnya jelas. Kemudian kalau sampean golek terus hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Kemudian golek ra kecekel-kecekel ngene. Lah nek kula nek hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh hadis iku gak goruken mergo sing cek golek. Mulane kira salim kan golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ono hadise. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadise dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Mulane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim. Niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah, Mbak Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Karena store sak juz mati, kadang ya tolong juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya tolong juz. Kula pengen praktek nang Mustafa tak tawani tapi yo tapi kok terus mati mau setengah-tengah kudu. Engko nek tuwa Mas. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung ya. Dereng kok. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong-wong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita tok. Mbah Sirine napa gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Quran. Jadi Pak Hamid wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal, ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah itu repot, umape mati, cita-citane cek kepengin sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nek takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himmah itu ya itu mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang. Jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan tapi kepengin sing ngapal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nek saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepen naklokno dunia. Wah, betul. Soben kene, umur apa? Umur swidak dia. Swidak enggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Saiku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula nu rada cocok. Lah nang ngapal abot wis ngaji ngene, nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono. Soale cek golek napa? Mang luar biasa monggo ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Iki kula rasakno tenan. Kula nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah rata-rata wong awam kan kerja kasar temu. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia niliki santri-santrine bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kaya tau ngaji abe jenengan. Mriki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane lha piye? Perkarane kok lek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki cek gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda.
Bakasane ku wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda, jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, mobile dari. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasih lo dhuwit sing nglunglae ku. Tapi nak pikirane wong soleh kan ora. Supaya ra sujud elek udah kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di. Soalnya mau mikir bulat-bulat, soalnya gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae, ngono ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, kerja-kerja untuk nak ndek dhuwit yang ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobile ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Yes ngono. Dak pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyano. Kowe lah ora tekem sudah kanut-kanut aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Pokoknya Nabi wis pirsa umat esuk ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine. Sampai Nabi donga marai donga Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmi. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa dunia. Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah, masya Allah ini kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah, alhamdulillah cek maca apa bismillah ngono ae pikiran wong soleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong soleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong soleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Malane Allah anggere nyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye wong alim sing pikirane sik bener. Malane omahe wong alim ning dunia iku kaya lintang sing ning langit ini hadis qudsi. Malane omahe wong alim go titen-titenan dek pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi ini cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i itu nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barokah golek ilmu aku mbek nabi mau kacek tolong soft kacek tolong napa soft tolong soft itu sudah termasuk dia berarti dengan nabi hanya 2 soft itu ada nabi terus ada para sahabat terus di belakangnya ada dia enggak hebat tenan nabi terus sahabat terus dia. Nah itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Dan zamannya Nabi ini semua luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil apa? Ngalim. Ini kalau waca terus akan. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'alamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mus carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari, terus gua tak warai lah. Pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa?
Pantasnya mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari itu dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya dadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah. Padahal kayak ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah, entuk akeh wis napa? Akeh. Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh. Lah ngaji waras saulan pisan sing donya bedino. Lha iku mari perkara. Fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balagtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten nggih. Kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau rong bar wis mati, rong juz wae. Rong juz wis napa? Mati. Kena nganti 13 juz ora apa-apa kan dimulai saiki engko mati-mati bar piro? 30 apa? Juz. Kula di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setara bapak namung 8 juz. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rada do seneng. Nggih, sering gejolokan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh, maca kulhu tak peng. Aja maca kulhu. Tapi niku kulhu juz 30, setara juz 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak ada agar mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca juz 30. Setara juz 8 kok maca juz 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kulhu juz pinten? Jadi dene orang nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh ini bisyarah gitu nih. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat khatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. Sing kata khatmun nih. Khatmun ini maknane napa wajib. Aku wajibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i. Utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan ini jenenge ijek napa? Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah. Mane koyo kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang ku tak rewangi apal ribuan hadis sih wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok wong alim diundang sing gaya. Misalnya Sabtu Qadir Jalani tirakat 15 tahun mangan godhong Sabtu Qadir. Masa menjadi Sultanul Auliya gratisan. 20 tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumane ya Sabtu Qadir itu jannah. Itu swarga pancen wong papan atas. Sing pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Repot. Ya kudu siap keputusane pangeran, Pak. Ya kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh kan. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mbek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 saf itu satu saf para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya al mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatuh. Terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengah mah. Padahal orang kasil ngalim.
Faqalu marhaban marhaban siwa alamin dados. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim lah tetep melok dosok. Tawa satu dosok. Wah, repot-repot. Saiki yo cah elek ora sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, wong anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiya niki karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian sing aran I'anatut Thalibin. Terus kula niku gadah sanad-sanad. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Sayyid Abi Bakar Sato alim-alim tiyang tahun 1300-an itu. Ngarang I'anatut Thalibin. Sa Indonesia itu iso ngalim nak sinau napa? I'anah. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Atqiya. Kifatul Atqiya itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Mu'in. Jadi mbae sing aran Fathul Mu'in itu yang ngalim, di karangan jenis Hidayatul Atqiya. Napa Hidayatul Atqiya. Niku terus disarai kitab niki jenis Kifayatul. Ya. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita tentang bojo kula, dhek aku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar, misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Terus wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Atqiya. Nggih kuwi iling-ilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitab ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula kok penggali ulama. Bayangno misalnya kula sinau Ihya atau seling, ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kowe men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya semono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Bang, tapi kalau seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Nggih gampang to. Barokah sinau itu iso niru. Nah ternyata thalibul ilmi teng mriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya nang tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne urung kasil alim. Faqalu marhaban marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijajani ditambah ya apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Mau pas jagongan niku cek dekne soft telu. Soft telu ora jejer nabi, tapi cek dijajani pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi. Pertama cek soft telu, suwe-suwe kok ning masar wis kelase kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Fa ana ma'ahum ila yaumil ya. Mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati, lah kan kepinginem kan kasil alim ra kasil mati. Mbok iku mlebu dirarah tak takokne kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku qad abahtu halakum. Tak kena kowe wa hadza ridwani qad raditu angkum aku srido kowe. Fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik nyafati sik. Nah kula nu nak nyafati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot. Dadi sampean wali mlebu swarga mbek pengeran oleh. Wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama. Nak teng Ihya malah hadise jelas. Kamu itu ulama bimanzilati malaikat iku koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusul apa iku syafaati umatmu. Yo lah anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra roh dalane balik waduh. Olane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kan kasih ndak. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan, kita langsung mlebu kan, tandani. Tapi nak suaya jatam ya tidak larang mentolong mlebu kan. Jadi eling-eling dawuh Allah ning ulama ya masyarul ulama hadhi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatasfa'u. Terus fa'utitum masyitum. Wis kenyafati sapa terserah kowe. Mulane nek nek kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu soleh lho, nek ora soleh dekne dhewe neraka.
Mulane dari Nabi nak ngutangi ada wong saleh. Mergo nak ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane ana wong saleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja akeh ya 10 juta wae lah aja akeh. Nak 100 mari gremeng. Kok dhisik ceritane kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami iku ora iso disepuro kecuali wonge napa nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong saleh, niki ceritane Nabi. Jadi ini hadis sahih, ana wong saleh diutang ra iso nyaur ngantos teng akhirat. Pangeran ibang jenenge wong saleh. Gusti kula niku teng donya ora ndek dhuwit ra iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikai sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 10 juta kurang. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah 2 juta kan paling dikai qobliyah wis cukup. Dikai badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan. Jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus ya keapiane sing diutangi yo. Nah bahasa Arabnya gampang, madin bedain, madin sing utang, dain sing ngutangi. Nah bahasa Jawa angel utang mbek sing. Nah bahasa Arab kan gampang, nak sing diutangi madin, nak sing ngutangi dain. Atau nak bahasa fikih man lahudan mbek man alaihid. Ya kalau aku bahasa Arab bingung, orang luwe malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek sampai wong alime iku ya rada ngeluh, waduh ngamalku entek gara-gara utangku akeh. Semenengae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoknya nak rong di sepuro ra iso mlebu swarga senajan iku kekasih. Akhirnya sing ngutangi mau didudono swarga kek pangeran. Wa yukhayyalu ilaihil jannah, yumassalu lahul jannah, ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah. Iku swarga kangge sinten? Ali nabiyin au siddiqin. Ini kangge nabi tak kangge as-siddiq. Siddiq ku sak ngisore nabi kaya Abu Bakar Siddiq. Sing kuat sinten? Dari pangeran ora iku kanggo kowe. Angger kuat regane ya tak kekno. Sinten sing kuat Gusti swarga kok mewae ngono. Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nang utang barang. Sa akhirat iki apa? Utang barang. Mumpun Gusti utangi kula bebas nompon niku. Terus akhirnya Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaratnya lho ya betul. Iku hadis sahih. Tapi aku jopok so utangku ya mau ngel-ngelo sebenarnya. Aku ya mau ngel-ngelo. Jadi uang kancaran nang saleh iku penak. Umpama diutang ra iso nyaur wae kena disagih ning akhirat. Lah kowe nek wong donya wong tukang bodoni ning donya mbok tagih ra kethek, tekan ning akhirat dene dhewe neraka. Lah kowe naga malah nyemplung. Repot utangi wong saleh ku repot. Mbok tagih ning akhirat sing utang kowe wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah iso balik malah. Kowe saleh ramus, nak saleh tak kon ngutangi wong sing ngene. Kowe saleh rahin, nak saleh tak umumno saiki. Tak kon ngutangi, ndonga swara kan ra iso napa? Nyam. Sebule bareng wayahe nyaur ning akhirat, ruwet putih Gusti. Ngono pojok. Serempet. Nah ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Apa ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip ning Panama ekonomi bagus bilang napa enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon suci. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Ini ngerti tak kok kerasan ning Taiwan gak kerasan Gus kancanan wong kafir kok kerasan. Lho nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama ora nggawa ilmune ulama angger ning daerah sing prospek secara ekonomi yo kerasane tenang. Barokah ulama mereka tidak kerasan. Mergo ora nyaman ning bumi sing gak pati kakean tiyang napa su. Gimana ulama entek yo bar. Repot punya teman ulama. Mana ya masyarul ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'utitum masyitum. Sing aja aku lagi sak mene cek enteng. Fa'utitum masyitum. Wis nyafaati sapa sing karepno.
Pemene sing ngutangi eling terus nih. Wa usaffiukum fiman istasfatum lah. Wong sing njuk syafaat kowe tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomatakum wa manzilatakum. Memang aku kepengin nunjukno ning wong akeh. Nak posisi ulama ajen beda, terhormat sekali dawuh Allah li uri supaya ningalno ingsun ibadi ing propro kawula ingsun karomatakum wa manzilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga sekedar mlebu swarga tapi nyafaati orang-orang sing diinginkan. Jadi gak ono batese nak teng riwayat iki. Kadang kan ya tapi ya mau sing kelasnya mau 10 20 tapi nak sing kelas papan atas itu fauti itu masih tum no fauti itu masih tum mau syafiukum fiman istasfatum lah. Oh kondang tenan nah, tapi nak orang utangi rawan lali. Nang utangi rawan ribet. Wis kayak karek milah kowe. Milah eling ta ora? Nah eling yang ngutangi tapi ulama itu gelem utang malah lara kabeh. Pokoke mulai badhe ngaji niki pokoke goleki sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? Nyaur. Tapi wong ra kepengin nyaur iku ora saleh. Ya pokoke pikir dhewe kuwi jelas ana kitabe. Terus qala Malik falamma asbahar rajulu hatta sabiyadal hadis ahlal ilmi wa antasara khabaru bil Madinah. Sekolah Malik hadis itu terkenal sak Madinah ini Imam Malik mbajlek sampeyan iki. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil Madinati aqwamu bada'u ma'ana fi thalabil ilmi summa kafu. Dhisik kancaku ngaji ku ya akeh bareng rodok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis falaqat ja'u ilaihi wa akhadhu bil jid. Dhisik kancaku ngaji ku akeh wis do males leren. Bareng krungu peristiwa iki langsung do ngaji meneh. Ayo malah kita wacana sampean ben do ngaji meneh. Jadi orang Medina ya ono bosen barang. Jadi malah nih bosen itu biasa ngaji prei. Lha Imam Malik sabalane wae ngono meneh kowe ngono. Mulane biasa ae dadi kiai koyo kula lagi bosen ya ben ra ngaji, engko ra kumat meneh ngaji meneh. Engko ilang meneh, engko yo ngaji meneh. Ora usah mbok pikir ngono wis beno. Jadi kana bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi thalabil ilm summa kafu. Banyak di Medina orang nyari ilmu bareng aku terus leren hatta sami'u hadal hati. Barang krungu falaqat raja'u ilaihi saiki do balik ngaji wa akhadhu bil jid. Wa hum al yauma min ulama'i baladi. Imam Malik ngendikane mriki ya Yahya judda fi hadal amri. Judda tenanana sira fi hadal amri ing dalam ikilah golek ilmu. Wa alam itu terus niki iling-ilingan hadis terutama sing kula wacana wae. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al. Kula suwun niku piye-piye barokah ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram. Wis arung iso nglakoni lah, sing penting jek ana hukum halal haram. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, dan bisa menyongsong kehidupan baru guys. Banyak salah-salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.